ke-24 akan berbincang-bincang mengenai kenaikan iuran BPJS tahun 2020. Saya Nabila Nur Aini sebagai moderator. Saya Nanti Sudarai sebagai pihak kontra. Dan saya Citra sebagai pihak pro. Saya Muspita sebagai editor. Selamat menyaksikan. Dalam menghadapi pandemi COVID-19, perlu saya ingatkan kembali bahwa tugas negara untuk menjamin pelayanan kesehatan pada seluruh warganya, pada seluruh warga negara Indonesia dalam sistem jaminan kesehatan nasional yang berfungsi secara penuh dan berkelanjutan. Dan kita tahu memerlukan landasan hukum baru setelah Mahkamah Agung membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan bagi peserta PPBU dan peserta BP, bukan pekerja, yang mulai berlaku 1 Januari 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Presiden Joko Widodo memutuskan kembali menaikkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan terhitung mulai 1 Juli 2020. Kabar ini tentu saja mengejutkan sebagian masyarakat di tengah pandemi COVID-19 ini. Karena sebelumnya, Mahkamah Agung telah membatalkan kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan. Lalu, sekarang di tengah pandemi COVID-19 ini, Presiden kembali menaikkan tarif iuran BPJS Kesehatan. Pemerintah beralasan, kenaikan ini untuk menutup defisit yang ada, serta pemerintah berdalih kenaikan kali ini justru untuk melindungi masyarakat. Berikut tabel kenaikan BPJS Kesehatan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan, pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan kategori PBPO atau pekerja bukan penerima upah dan BP bukan pekerja. Peraturan Presiden ditandatangani pada 5 Mei 2020 dan akan berlaku mulai 1 Juli 2020. Untuk kelas 1 dengan tarif lama Rp80.000 mengalami kenaikan 87,50% atau menjadi Rp150.000. Untuk kelas 2 yang sebelumnya Rp51.000 mengalami kenaikan sebesar 96,8% atau menjadi Rp100.000. Untuk kelas 3 yang sebelumnya tarif lamanya sebesar Rp25.500 mengalami kenaikan sebesar 64,70% atau menjadi Rp42.000. Merujuk pada pasal 34 Peraturan Presiden tersebut, kenaikan iuran BPJS Kesehatan pada tahun ini berlaku untuk peserta pekerja bukan penerima upah atau PBPU, serta bukan pekerja atau BP kelas 1 dan kelas 2. Sedangkan untuk kelas 3 tahun ini untuk kenaikan masih disubsidi oleh pemerintah sebesar Rp16.500. Sedangkan untuk tahun 2021 subsidinya hanya sebesar Rp7.000. Sehingga yang mereka bayarkan untuk kelas 3 pada tahun 2021 sebesar Rp35.000. Hari ini kita akan bahas mengenai kenaikan BPJS Kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Di samping saya sudah ada Onti sebagai pihak kontra dan ada Citra sebagai pihak pro. Gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah baik. Sehat. Selama pandemi ini di rumah aja kegiatannya apa aja? Olahraga, menjaga imunitas tubuh. Yang pastinya minum vitamin dong. Untuk aktivitas bekerja gimana? Kalau aku pribadi sih tetap pergi ke kantor karena emang nggak bisa di rumah aja sih kalau untuk kerjaan aku sendiri. Tapi di kantor tetap ada physical distancing kan? Tetap ada kok dari mulai pemeriksaan suhu badan sampai hand sanitizer itu semua. Kalau Onti gimana? Kalau di tempat aku sih pekerjaannya dirumahkan sih, karena di tempat aku pekerjaannya bisa dirumahkan, bisa menyelesaikan pekerjaan itu di rumah gitu. Langsung masuk ke bahasan aja ya. Menurut kalian berdua, gimana nih pendapatnya soal kenaikan BPJS Kesehatan? Kan kita tahu nih, kenaikan BPJS ini selalu menimbulkan pro dan kontra. Yang menurut pandangan masyarakat kan pasti beranggapan, kok tega ya naikin iuran BPJS padahal kondisi lagi pandemi kayak gini. Nah, menurut kalian, apa sebenarnya alasan pemerintah
menaikkan iuran BPJS ini? Sebenarnya dari yang saya lihat seperti di situs berita atau di situs web itu dikatakan sendiri oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan sedang mencocokkan dengan angka yang ideal, menyeimbangkan penerimaan dan pengeluaran karena prinsip program kita ini adalah keseimbangan. Manfaat yang diberikan, apa kecukupan dana, iurannya berapa, terus setelah itu didukung berbagai pihak. Ternyata angka idealnya ada di Peraturan Presiden nomor 82 yang kemarin digugat dan batal. Seperti yang kita tahu bahwa BPJS Kesehatan ini dibuat untuk membantu sesama dan kepentingan sesama. Dan sekitar 800.000 orang perharinya yang memanfaatkan pemakaian BPJS Kesehatan. Seperti yang dikatakan Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani ini, untuk keberlangsungan banyak masyarakat juga yang membutuhkan pemakaian BPJS Kesehatan ini. Kalau seperti ini terus, BPJS defisit, terus tidak bisa membayar rumah sakit, dampaknya juga ke masyarakat. Kalau begitu, alasan pemerintah menaikkan iuran BPJS ini sebenarnya karena untuk menutupi defisit yang ada. Nah iya benar, seperti yang kita lihat ya, bahwa defisit di sini lebih banyak ke outputnya daripada inputnya. Untuk Onti, bagaimana, setuju dengan pernyataannya? Menurut sebenarnya sih tidak masalah sih kalau BPJS Kesehatan naik gitu kan. Tapi kenapa nggak hampir 100% gitu? Ini juga sudah dipertimbangkan, sudah dihitung lebih banyak rugi atau lebih banyak keuntungan. Dan kalau lebih banyak kerugian daripada keuntungan, kembali lagi efeknya kepada masyarakat. Masyarakat tidak bisa berobat, masyarakat juga tidak bisa mendapatkan apa yang seharusnya didapatkan. Terus juga masyarakat juga susah untuk pergi ke rumah sakit. Bagaimana dengan peserta BPJS yang mengalami tunggakan, apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini? Iya, kenapa nggak diselesaikan dulu orang-orang yang punya tunggakan tanpa harus menaikkan tarif BPJS yang ada? Selama ini kan pemerintah sudah menetapkan relaksasi, dan relaksasi ini diatur dalam Perpres nomor 64 tahun 2020. Tidak serta-merta orang yang menunggak harus bayar 24 bulan, tapi cukup 6 bulan saja dan bisa dicicil tahun depan. Seperti yang dikatakan oleh Staf Ahli Menteri Keuangan Bapak Kunta Desa, apabila masih ada tunggakan setelah 6 bulan, peserta akan diberikan kelonggaran pelunasan sampai tahun 2021. Keringanan yang kedua terkait penurunan biaya denda, awalnya besar denda sebanyak 5% diturunkan atau dipangkas separuhnya. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, defisit disebabkan oleh peserta Madi kelas 3 mencapai 27,4 triliun pada tahun 2019. Apakah akan ada potensi loss jika kenaikan tetap dilakukan? Karena jangan sampai tarif BPJS tetap naik, tapi tunggakan semakin naik juga. Sebenarnya kelas 3 tidak akan dibebankan membayar iuran sebesar 42.000 per orang per bulan tahun depan, melainkan 35.000 per bulan per orang, karena pemerintah sudah menetapkan subsidi sebesar 7.500 per bulan per orang mulai tahun 2021. Dengan begitu, pemerintah mengambil kesimpulan kenaikan lebih banyak diambil dari kelas 1 dan kelas 2 yang notabene lebih mampu. Ini kan lagi dalam masa pandemi kayak gini kan, pasti semua sektor Kembali perekonomian. lagi ke prinsip awal BPJS untuk keseimbangan dan kerjasama. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah ada solusi lain selain kenaikan BPJS Kesehatan ini? Karena nanti kan akan dilakukan gugat lagi dan kenaikan akan dibatalkan. Apakah akan ada kemungkinan kenaikan BPJS ini akan dibatalkan kembali? Sebenarnya solusi ini solusi terbaik oleh pemerintah, karena setiap 2 tahun akan diadakan evaluasi mengenai BPJS. Bisa jadi tahun depan akan terjadi penurunan, tergantung dengan kondisi pada saat itu. Itu bagaimana dengan pihak kontra sendiri? Apakah menyetujui keputusan yang ada? Sebenarnya sih masih berat ya untuk menerima kalau memang ini yang terbaik. Nah, semoga dengan iuran tersebut juga meningkatkan fasilitas dan pelayanan yang ada. Berarti balik lagi ke pemerintah itu sendiri, semoga dengan meningkatnya iuran ini akan digunakan sebaik mungkin dengan meningkatkan fasilitas yang ada, karena sebenarnya uang iuran ini kan uang masyarakat yang seharusnya akan digunakan sebaik-baiknya untuk masyarakat kembali. Berarti bisa diambil kesimpulan bahwa sebenarnya pihak kontra juga menyetujui adanya kenaikan BPJS ini.
tapi dengan catatan adanya juga peningkatan pelayanan fasilitas yang ada. Pesan untuk kita semua, tetap jaga kesehatan, tetap jaga physical distancing, tetap makan makanan yang sehat, olahraga, jangan sampai kita mengalami penurunan imunitas yang akhirnya jadi sakit. Sekian bincang-bincang kami kali ini, semoga memberikan manfaat untuk semua.